Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Oktaviani dengan nomor NPM 1984202020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri. Yang pertama, pengertian dari trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti 3 sudut dan metro yang berarti mengukur. Adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga, serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri sendiri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius dan segitiga siku-siku. Nah, buat teman-teman yang punya cita-cita di bidang astronomi, ekonomi, lalu medical, geografi, teori musik, serta elektronik, wajib banget tahu rumus dan fungsi dari trigonometri. Ada yang nanya nih, Kak, kenapa sih harus tahu banget rumus dan fungsi dari trigonometri? Nih jawabannya, karena dengan mempelajari trigonometri, teman-teman dapat mengukur jarak suatu bintang di angkasa tanpa harus pergi ke sana. Kan kalau ke sana jauh jaraknya. Terus juga dengan adanya rumus dari trigonometri, teman-teman itu bisa mengukur suatu sudut ketinggian tebing tanpa harus memanjatnya. Apalagi mengukurnya pakai meteran, kepanjangan. Nah, yang selanjutnya fungsi dari trigonometri. Fungsi umum yang sering digunakan yaitu sin X, terus cos X, terus yang ketiga tan X. Nah, misalnya turunan fx sama dengan sin X. Dituliskan f aksen A, cos A. F aksen A adalah tingkat perubahan sin X di titik A. Rumus dari trigonometri. Nih, teman-teman bisa lihat gambar segitiga yang ada di samping. Ada segitiga A, B, C. Siku-siku berada di C. Di sudut A itu alfa. Nah, di depan sudut alfa itu namanya depan. Bisa kita simbolkan dengan A kecil. Di samping sudut A itu namanya samping. Bisa kita simbolkan B kecil. Di samping di atas sudut A itu sisi miring. Atau bisa kita simbolkan C kecil. Nih, untuk mencari si fungsi trigonometri tadi, sin, cos, tan, bisa menggunakan jembatan keledai atau ya bisa cara cepat lah. Kalau untuk sin itu depan per miring atau disingkat dengan sin demi. Lalu untuk cosnya sendiri samping per miring yaitu cosami. Lalu tan itu depan plus per samping jadi tan desa. Nah, untuk kosek itu untuk 3 yang utama. Lalu ada lagi 3 yang berikutnya, yakni kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Lalu sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Dari segitiga berikut ini, diketahui panjang AB sama dengan 12 cm, AC 13 cm. Hitung semua nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Nah, yang penyelesaiannya langkah pertama, cari dulu nilai BC-nya. Nilai BC secara otomatis dalam mencari suatu sisi dari segitiga kita gunakan rumus Pythagoras, yakni AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat.
Ini rumus umum, atau bisa juga kita buat cara cepatnya AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Maka muncullah 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. BC sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 169 dikurangi 144 sama dengan akar 25. Nah, akar 25 itu 5. Nah, baru kita bisa mencari nilai dari perbandingan trigonometrinya. Yaitu yang pertama sin alfa. Sin alfa berarti BC per AC sama dengan 5/13. Cos alfa AB per AC sama dengan 12/13. Tan alfa sama dengan BC per AB sama dengan 5/12. Untuk sekan alfa berarti 1 per cos alfa. Tinggal dibalik aja. Untuk cara cepatnya sih tinggal dibalik. Yakni cos alfa tadi berapa? 12/13. Berarti sekan alfanya 13/12. Begitu juga seterusnya untuk kosekan alfa berarti kebalikan dari sin alfa, yaitu 13/5. Untuk kotangannya juga kebalikan dari tangan, yaitu 12/5. Nah, di samping perbandingan segitiga yang udah dijelaskan tadi, terdapat beberapa sudut istimewa di trigonometri. Kenapa sih disebut sudut istimewa? Ya karena memang istimewa. Wajib banget tahu 3 bagian ini, khususnya untuk sampai 90. Jadi untuk sin alfa, sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1. Cos alfanya 1, cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Lebih mudahnya untuk menghafalnya, sin dan cos untuk sudut istimewa itu kebalikannya. Nah, yang selanjutnya untuk tangan. Tan 0, 0. Tan 30 sepertiga akar 3. Tan 45 sama dengan 1. Tan 60 sama dengan akar 3. Sedangkan untuk tan 90 tak hingga. Nah, rumus-rumus dari sudut istimewa di atas tadi dapat digunakan untuk mencari besar nilai fungsi trigonometri yang ada hubungannya dengan sudut istimewa. Nah, relasi sudut dari fungsi trigonometri. Jadi, dalam fungsi trigonometri itu juga kan dalam satu lingkaran dibagi 4 bagian. Dari 0 ke 90 itu namanya kuadran 1, dari 90 ke 180 itu namanya kuadran 2, dari 180 ke 270 itu namanya kuadran 3, dan dari 270 ke 360 namanya kuadran 4. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan tabel berikut ini. Nah, sekarang kita ke contoh untuk lebih jelasnya dengan menggunakan tabel relasi yang udah diberikan sebelumnya. Contohnya, tentukan nilai sudut sin 225 derajat. Penyelesaiannya, kita balik nih di rumusnya tadi. Untuk mendapatkan sin 225-nya gimana? Berarti kita gunakan sin alfa di kuadran ketiga. Kenapa di kuadran ketiga? Karena nilai dari 225 itu berada di kuadran ketiga. Penyelesaiannya, sin 225 derajat sama dengan negatif sin dalam kurung 180 ditambah 45 derajat.
sin 225 sama dengan negatif sin 45. Maka sin 225 sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, selain ada relasi, ada fungsi, ada juga identitas dari fungsi trigonometri. Misalnya, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Yang kedua, tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat A. Nah, identitas itu kan maknanya mau dikerjakan di sisi manapun hasilnya akan tetap sama. Kok bisa, Kak? Nah, sekarang kita pembuktian dari rumus yang pertama, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, yang pertama coba kita perhatiin gambar. Ada sebuah segitiga di mana siku-siku sudut alfanya ada di pojok kanan, sisi depannya kita sebut Y, kita misalkan Y, sisi sampingnya kita misalkan X, dan sisi miringnya kita misalkan R. Maka sin alfanya balik ke jembatan keledai tadi, yaitu sin demi depan per miring depan sin demi sin alfa sama dengan Y per R, cos alfanya X per R. Berdasarkan nilai sinus dan kosinus seperti pada segitiga di atas, kita bisa dapat persamaan berikut, yaitu kita bisa ambil sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan, yakni sin alfanya tadi berapa? Y per R. Berarti kita masukin Y per R kuadrat ditambah cos alfanya berapa? Yaitu X per R. Berarti X per R kuadrat. Kita kuadratkan, maka sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat. Maka Y kuadrat plus X kuadrat per R kuadrat. Nah, lalu kita perhatikan lagi rumus Pythagoras pada sisi miring, yakni X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Substitusi persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ke dalam persamaan terakhir, sehingga menjadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Sehingga sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Hal ini terbukti kan? Nah, untuk lebih memahami materi mengenai trigonometri, teman-teman bisa coba mengerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, jika tan 5 derajat sama dengan X, tentukan nilai tan 50 derajat. Yang kedua, sin 75 ditambah sin 15 sama dengan, mudah kan? Nah, untuk sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa tanyakan langsung atau bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.